Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semuanya untuk melangkah kita menuju Masjid Al-Ihsan pada subuh yang mulia. رسول قد خلت من قبله الرسل. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehat, karunia iman, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus melaksanakan safari Sabtu subuh S3, silaturahim, sharing, dan sinergi. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ihsan yang mewakili Pak Haji Yusuf Yesus. Ini adalah terus terang saja itu sudah lama banget kita kenal beliau, dan itu sebelum didirikannya sekolah Al-Quran beliau sudah aktif di FMMB. Terus nah saat ini nih beliau udah sering kurang sehat, bisa balik. Ini kami memerlukan regenerasinya Pak untuk yang hadir di FMMB, khususnya di S3 sekaligus di kegiatan-kegiatan FMMB. Insya Allah nanti Pak Yusuf bisa atau Pak Haji jadi nanti bisa ikut hadir di S3 berikutnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin bihikmatika ya rabbal alamin. Fadilatul karamun, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir menyapa bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini. Alhamdulillah. Fisiknya sehat Bapak Ibu? Karena salah satu ciri fisik sehat insya Allah duduknya nyender apa nggak nyender. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang nyender maupun nggak nyender insya Allah sehat. Amin. Karena paling tidak ciri orang sehat itu adalah dia jauh dari stres. Dan kata guru kami, stres itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adalah sariawanan yang berkelanjutan. Jadi baru sembuh sariawan lagi itu kemungkinan stres. Yang kedua adalah bolak-balik ke belakangnya sering. Sesi kajiannya 1 jam tapi ke kamar mandinya bisa lebih 10 kali. Ya, itu kemungkinan stres. Dan yang ketiga adalah ngantuan. Apa Ibu? Maka nanti kalau selama sesi kita ada yang ngantuk, maka kemungkinan besar dia, bukan saya yang bilang, Bapak Ibu yang bilang. Maka mudah-mudahan bukan hanya saja fisiknya, saya juga pengen nanya kabar dompetnya, bagaimana Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan
Pengen nggak dompet kita itu makin dimudahkan dan diteguhkan sama Allah? Maka nanti kalau ada kotak amal, maka keluarkan infak terbaik kita. Karena apa? Karena Nabi yang bilang intan sidur rizqa bis sadaqah. Maka tambahin rezeki kita, pancing rezeki kita dengan sedekah. Apalagi sedekah di pagi hari didoakan oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Maka bukan hanya saja dompet, saya pengen nanya kabar yang ketiga, bagaimana kabar hati Bapak Ibu pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Karena kalau hati kita nggak sehat, hidup kita itu dipenuhi dengan segala kesengsaraan. Marah-marah, baperan, julid, kemudian apa lagi? Nggak suka lihat orang lain bertumbuh dan seterusnya. Termasuk ibadahnya pengen buru-buru dan dilakukan tanpa makna. Makanya urusan hati ini jangankan kita. Nabi Ibrahim aja minta kepada Allah di dalam kitab Al-Quranul Karim. Sebelum saya akan melanjutkan, bayangkan kalau saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu sayang nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Rindu nggak sama Rasulullah? Rindu. Pertanyaannya, kalau Rasulullah hari ini hadir di depan Bapak Ibu, maka apa yang akan Bapak Ibu katakan kepada dia? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap? Maka kalau kita sampai di Masjid Nabawi, baru sampai di pelataran Masjid Nabawi, bukankah kita merasakan getaran cinta itu Bapak Ibu? Bahkan ketika kita lewat dari makam Nabi, melewati daripada Raudhah, dan kita mengatakan assalamu alayka ya ayuhan Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Safatullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka hari ini Bapak Ibu, kita tidak ingin terjebak kepada apa yang kita sebut sebagai formalitas maulid di mana-mana, tapi ternyata apa yang kita lakukan jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dimulai yang pertama adalah kita tidak gembira dengan Rasulullah. Kita tidak senang dengan hadirnya Rasulullah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bilang, udahlah, ngapain ikut-ikut Rasul, hari ini tentang kita aja yang kita lakukan. Inilah mereka orang yang belum sampai kepada pemahaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia, bi fadlillah. Ma makna bi fadlillah? Yakni adalah nikmat-nikmat yang hakiki. Karena kata Syekh Al-Qayyim Al-Jauziyah, nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang hakiki atau nikmat mutlak, dan yang kedua adalah nikmat yang nisbi. Maka kalau hari ini bicara nikmat nisbi, itulah harta kita, itulah pasangan kita, itulah kesehatan kita, itulah tanah kita, itulah segala atribut dunia yang hakikatnya kalau tidak digunakan dengan baik, maka itu akan menjadi ujian yang bisa menggelincirkan. Tapi kalau yang namanya nikmat hakiki, nikmat mutlak, yakni adalah nikmat keimanan. Nikmat kita masih jadi seorang muslim. Hari ini kita merasakan nikmat itu enggak Bapak Ibu? Terbukti dari apa? Ketika kita hadir di ruangan ini. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka hari ini ketika ada agenda S3 di Masjid Al-Ihsan, walaupun mungkin kita ada agenda lain, walaupun mungkin kita punya urusan lain, tapi kita ingin bertemu, kalau bukan dengan semangat iman, lalu bukan dengan semangat apa lagi. Maka ini adalah nikmat yang hak, nikmat yang mutlak. Dan ada yang kemudian wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Ma makna rahmat Allah? Di antaranya adalah Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu rahmat bagi orang beriman. Maka kalau hari ini di sebelah kita ada sekolah Quran, tapi kita nggak ikut memakmurkan, bahkan kita nggak peduli
jangan-jangan Al-Quran itu tidak hadir di dalam hidup kita. Karena ukuran kita baik dalam urusan Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Kalau hari ini kita gak bisa ngajarin, dapetin pahala kita bisa ngajar Al-Quran. Caranya gimana? Dukung sekolah Quran, dukung pesantren Quran. Kalau hari ini insya Allah banyak anak-anak santri yang datang, yang mereka belajar Quran, dukung mereka. Berikan support terbaik untuk mereka agar mereka menjadi benteng di tengah kondisi yang hari ini kita hadapi, insya Allah. Dan bahkan selain daripada Al-Quran, disebutkan para mufassir rahmat itu apa? Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bahkan rahmat Allah yang berlaku untuk semesta ini adalah ketika Allah hadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang Mikail Jihad saja Bapak Ibu. Kenal Mikail Jihad Bapak Ibu? Siapa dia? Ya, yang jelas dia bukan orang muslim. Tapi dia nulis buku The Most Influenced Person in this World for Every Century. Jadi ketika dia menuliskan siapa orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupan umat manusia sepanjang zaman, maka dengan objektif, dengan adil, dia menunjuk bahwa Rasulullah Muhammad adalah the most influenced person in this world. Kalau orang kafir saja menghargai seperti itu, tapi kalau kita orang muslim malah sibuk ikut-ikutan perilaku orang-orang kafir, kira-kira pantas apa enggak? Kalau orang muslim rajin nonton drakor, pantas apa enggak? Apalagi anak-anak muda goyang pargoy, aktif di TikTok, kira-kira pantas apa enggak? Jadi kalau kita sadar itu enggak pantas, jangan kita kerjain. Maka kalau hari ini ada kesempatan seperti pagi hari ini, kita mengulang kembali, membuka flashback kembali, bahkan memperingati Maulidun Nabi, maka ingatlah firman Allah dalam Quran surah Al-Dzariyat ayat 55. Yang kita lakukan adalah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau peringatan Maulid bukan kita sibuk nyari beseknya, betul apa enggak? Kalau Maulid bukan cuma sekedar nyari penceramahnya lucu apa enggak. Tapi kalau Maulid pertanyaannya iman kita nambah apa enggak? Ini kenapa gini marah-marah begini? Karena kalau pagi-pagi begini harus semangat, betul apa enggak? Walaupun tadi saya udah bilang rasanya suara masih agak berat. Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Jadi kemarin kita ada tabligh akbar dan beberapa kegiatan di Sumatera Utara. Pulang alhamdulillah suara Allah izinin begini. Tapi setiap kemudian ketemu mic dan bertemu jamaah, Allah kasih dua suara bisa keluar. Kenapa? Karena yang kita niatin bukan untuk sibuk cari perhatian makhluk. Kita lagi caper sama Allah Bapak Ibu. Termasuk bagaimana kita caper sama Allah agar kita pantas bisa bersama-sama Nabi di surganya Allah nanti. Betul apa enggak? Pengen enggak kita bareng-bareng sama Nabi di surganya Allah? Ada enggak di ruangan ini yang pengen masuk surga? Pengen masuk surga Bapak Ibu? Yang pengen masuk surga angkat tangan bilang saya. Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Yang siap berangkat ke surga sekarang angkat tangan bilang saya. Masya Allah, takbir. Tidak pada siap berangkat ke surga. Sekarang letakkan di bagian dada kiri, di mana jantung kita itu berada. Karena kita pengen, selain tentunya Allah sebagai layar kita, maka Muhammad juga itu hadir di dalam hati-hati kita. Maka sekarang bayangkan bahwa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini hadir di hadapan kita, maka apa yang akan kita katakan kepada? Apakah kita bilang ya Rasulullah, saya udah jadi umatku? Tapi kalau Rasul bilang bohong, apa buktinya? Kalau kita hari ini kemudian bilang ya Rasulullah, saya sudah coba ngikutin dari sunnah-sunnahmu, mana buktinya? Jangan-jangan kamu bohong. Bahkan ketika Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba,
semua umatku bakal masuk surga. Nabi itu pengen semua umatnya itu masuk surga. Tapi kata Nabi, ada yang nggak mau. Maka pada saat itu ada di antara sahabat yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang nggak mau masuk ke dalam surga bersamamu ya Rasulullah? Maka kemudian dijawab, man atwa'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia mengikutiku, maka dia bersama denganku di dalam surga. Siapa yang dia kemudian menyelisihiku dan dia nggak mau ikut sunnah-sunnahku, maka dialah orang yang nggak mau masuk surga bersama denganku. Maka hari ini Bapak ini, mari kita hadirkan rasa di dalam hati kita bahwa kita sayang sama Rasul. Walaupun 15 abad telah terpaut jauh Rasulullah meninggalkan kita, tapi setiap kita menyebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita itu tergetar. Hati kita tergetar dengan getaran loving kindness, kebaikan cinta yang dimiliki Rasulullah yang dirasakan sampai hari ini. Maka hari ini, mari kita hadirkan dalam salawat kita kecintaan kita kepada Rasulullah, sayang kita sama Rasulullah, rindu kita kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih ikhlas lagi Bapak Ibu sekali lagi. Ya Nabi ya Rasulullah, inilah kami umatmu yang ngaku-ngaku sebagai pengikutmu, namun mungkin selama ini cinta kami banyak terkikis dengan kecintaan selain kepadamu. Maka ya Allah, hadirkan cinta ini di dalam hati kami kepadamu dan kepada Rasul-Mu yang mulia, sehingga Kau pantaskan kami telah di dalam Jannatul Firdausil A'la. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atau pengen nikah lagi? Kenapa? Ya tapi kenapa? Karena memang nikah itu sunnah Nabi. Orang Islam ada yang ngakunya sholat, ada yang ngakunya bayar zakat, ada yang ngakunya puasa, tapi doyan ala maksiat, gonta ganti pasangan, maka itu sama mencolok dalam hinaan. Betul kan?
Maka oleh karena itu ini masalah yang lain banyak, bahkan jangan masalah kita sama orang lain. Bungkus akhlakul hasanah. Yang kedua yaitu akhlakul karimah. Karena Nabi itu akhlaknya mulia. Nabi mulianya akhlak itu contohnya gimana? Kalau ada orang berbuat tidak baik kepada Nabi, maka Nabi enggak balas. Coba Nabi keluar dari rumah ditimpuki ama batu ama kotoran. Di Taif bagaimana Nabi dakwah, dicemooh, bahkan diusir, disakiti, tapi Nabi balas ada kagak? Coba bahkan begitu Nabi itu kalau kita insya Allah ziarah ke Taif itu ada namanya Masjid Qum, ya. Jadi Nabi begitu udah berdarah tuh, ya, maka kemudian Nabi bahasanya lagi nyender begini sebelah Masjid Abdullah bin Abbas itu nyender begini. Tiba-tiba datang itu malaikat penjaga Taif berikut dengan Jibril, melesak. Kalau bahasa kita melesak, makanya namanya Masjid Qum. Bahasanya apa? Ditawari nama Nabi. Ya Rasulullah, apa dibenamkan aja mereka apa begitu ini? Kalau model kita deh Pak, disakitin orang. Ya, di sosmed dijelek-jelekin kita, difitnah kita. Kira-kira begitu ada peluang dibenamkan apa kagak? Kira-kira kita bilang gimana? Iya, menantang. Itu kita, betul kagak? Tapi kalau Nabi dia membalas kebaikan. Ya kalau yang kayak begitu kita pertama doakan dulu, baru yang kedua gerak secara nyata. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengabaikan bab doa Bapak Ibu. Coba Nabi lagi susah, umat Islam lagi ditekan, tapi yang Nabi doa apa? Ya Allah menangkan umat ini dengan Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Betul. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal Bapak Ibu. Bukan Abu Janda. Abu Janda yang model zaman sekarang. Artinya apa? Nabi doakan Abu Jahal dulu daripada Umar bin Khattab. Yang kemudian Allah kasih hidayah siapa duluan? Umar bin Khattab. Bahkan udah mau bunuh Nabi dengan surah Toha, pedangnya jatuh dan dia masuk Islam. Jadi jangan sepelekan doa. Pertanyaannya, apakah doa Nabi kepada Umar bin Hisham Abu Jahal selesai? Enggak, anaknya jadi pembela Nabi. Namanya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi jangan hari ini, apalagi kalau dia masih saudara kita Muslim. Biar kata dia punya kesalahan bukan berarti kita nutup mata kesalahan itu. Tapi jangan abaikan bab doa kita kepada Allah. Kadang-kadang kita pikir, wah kalau kita melakukan begini akan begitu, akan begini, akan begitu. Enggak Bapak Ibu. Kita mulainya dari doa dulu. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita mau bergerak, lupa minta sama Allah. Tapi kalau kita minta sama Allah, enggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau kasih. Maka akhlakul karimah juga begitu. Kalau ada hari ini orang-orang yang belum terbuka dengan dakwah kita, diajakin dengan program S3, masih ngelihat, oh ini bukan ustaz saya yang ngisi, maka saya tak bisa ikutin. Maka jangan kita jauhi, terus rangkul. Jangan kita baperan, dakwah nggak boleh baperan, itu nggak oke. Karena kalau dakwah baperan, mohon maaf, nanti masuk perut ikan. Siapa yang ngalamin itu? Walaupun saya nggak bilang Nabi Yunus baperan, tapi Nabi Yunus nggak menahan emosinya. Dakwah nggak didengar di depan kaumnya, maka Nabi Yunus bilang, wahai kaumku, besok kalian diazab sama Allah. Pertanyaannya, wahyunya udah turun apa belum? Maka itulah ketika Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, dia sadar. Kan dalam perut ikan masalah apa gak? Masalah apa gak? Tapi Nabi Yunus mikirin masalah gak? Mikirin solusinya gak? Yang dipikirin sama Nabi Yunus apa? Ingat sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa maknanya? La ilaha illa anta, tiada ilah melainkan engkau yang bisa memberi hidayah. Jangan kita kemudian ngerasa kehebatan gara-gara saya nih masuk Islam sekampung. Karena ada Nabi dan Rasul, bahkan
nggak bisa merubah istrinya sendiri. Ada nggak Bapak Ibu? Siapa itu? Nabi Lut. Ada Nabi dan Rasul nggak bisa merubah anaknya sendiri. Ada? Nabi siapa? Ada Nabi dan Rasul nggak bisa merubah bapaknya sendiri. Nabi siapa? Nabi Lut. Ada Nabi dan Rasul nggak bisa merubah pamannya sendiri. Padahal pamannya cinta banget sama dianya juga cinta kepada pamannya. Siapa? Tapi ketika Rasulullah minta ampun kepada Allah, surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah orang yang paling kau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah akan merubah siapa orang yang Allah kehendaki. Kita nggak bisa merubah orang semata-mata berdasarkan apa yang kita lakukan. Walaupun itu bagian syariat. Tapi kita jangan lupa yang bisa merubah orang itu siapa? Bahkan tadi akhlakul karimah. Nabi bilang sama mereka penjauh Taif, kalau engkau lakukan itu, siapa di masa yang akan datang yang akan menerima dakwahku ini? Jadi jangan kita baper ke dakwah. Sepakat? Setuju? Takbir. Nah, yang terakhir adalah akhlakul azimah. Jadi pertama tadi apa? Akhlakul hasanah. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur. Bagaimana kita berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ketika ada orang lain melakukan yang tidak baik kepada kita, maka kita tahan. Kita tidak melakukan hal yang sama dengan dia. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hal yang sama, berarti kita sama dengan orang itu. Betul bukan? Dan yang terakhir adalah akhlakul azimah. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Artinya ada pantulan cahaya Allah yang hadir di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ini tadi menjadi akhlak yang agung. Apa itu? Ketika ada orang lain berbuat buruk kepada dia, bukan cuma sekedar dia maafin, tapi dibalas keburukan itu dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Dan jangan balas keburukan itu dengan keburukan, tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka begitu pun hari ini kita menatap masa depan, walaupun mungkin ke depan kita enggak tahu ceritanya, tapi kalau kita berjamaah, kalau kita saling berbuat baik, karena apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Nabi itu contohi bagaimana berbelas kasih kepada orang-orang yang mukmin. Jangan kita sesama mukmin tapi kayak tak ada rasa. Ya, siapa dia? Ya anak kemarin sore. Pak yang model begini, ada namanya Azazil, betul tak kagak? Siapa itu Azazil? Iblis. Udah di surga ribuan tahun, betul nggak? Tapi diciptakan Adam disuruh pada sujud sama Allah sebagai penghormatan kepada Allah. Kata Iblis apa? Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Maka kalau hari ini di dalam jamaah S3 masih ada perasaan saya lebih baik dari dia, hati-hati. Itu namanya virus Azazil. Iblis. Ganti dengan apa? Positive vibes dari Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Kita nggak ada yang lebih baik. Kita cuma dikasih kesempatan beriman aja sama Allah. Kalau kita sedang melihatnya kayak begini, hidupnya akan digunakan untuk menebarkan manfaat. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Pertanyaannya, manfaat apa yang akan kita torehkan mulai hari ini agar kelak menjadi legacy setelah kehidupan kita nanti. Silakan ini jadi PR, karena PR berikutnya saya harus izin lebih dulu karena insya Allah ada amanah training di daerah Ciledug. Insya Allah mulai dari jam 8 sampai jam sore. Saya mohon doanya. Temanya adalah private class pola pertolongan Allah. Mudah-mudahan kapan waktu tema ini juga kita bisa hadirkan di jamaah S3 FMMB. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita terapkan 3 akhlak tadi. Yang pertama apa? Akhlakul hasanah. Yang kedua, akhlakul karimah. Dan yang ketiga, akhlakul azimah. Mudah-mudahan ini yang memantaskan kita
duduk bersebelahan sama Rasulullah di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul ya Pak ya? Betul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al Ihsan Makmur. Bisnis di Indonesia. Takbir.